kerja di majikan baru. Terus 2 bulan. Sudah 2 bulan ini. Yeah. Sebelumnya saya kerja di Satin. Siap. 2 tahun finish kontrak. Soalnya sebelum finish majikannya sudah pulang 2 bulan, tapi saya dititipin dulu di tempatnya mbahnya gitu. Dan terus sudah finish terus saya pulang gitu. Soalnya majikan saya dulu Jepang, Mas Sandro. Oh, Loihang. Orang Jepang terus sudah pulang lagi ke sana gitu. Oh, siap. Dititipin siapa mbahnya? Iya, dititipin mbahnya yang di Satin itu, yang dari pihak Dadai. Itu kemarin tahun 2020 waktu Covid itu loh. Siap. Mas Andro. Terus saya kan kemarin kan cari majikan lagi. Siap. Terus ini dapat 2 bulan. Namanya baru penyesuaian ya Mas Andro, kan gini toh. Saya kan ya bahasa sudah bisa mengerti, kantoni sama Inggris saya bisa. Tapi kerjaannya itu gini loh Mas Andro. Selalu tanya, kamu dulu kerjanya di ngapain di sana? Loh saya terangin toh, saya dulu jaga anak 2. Antar jemput sekolah sama Maisong sama Popo, nemenin Maisong, tapi masaknya cuma sekali di rumahnya Popo gitu. Rumah saya kan di Votan, rumah Popo di Satin, jadi saya jalan-jalan gitu loh, soalnya kan bantuin Poponya Maisong sama masak buat malam, terus saya kan nanti ngurusin anak gitu. Nah itu kerjaan saya, Dada sama Singsangnya kerja. Terus ini di majikan ini tuh selalu tanya begini, loh kamu nggak ada pengalaman masak sama sekali toh, semuanya nggak bisa, kerja kok nggak bisa, apa nggak bisa gitu. Terus ditanyain kan gini, terus tanya ini loh, masa cengkai aja nggak bisa, chop garlic juga nggak bisa, kerjanya apa aja. Gini Mas Andrew, maunya majikan sekarang itu follow dia. Oh iya saya follow dong, tapi giliran saya follow terus agak salah dikit bilangnya, loh kamu nggak bisa kerja ini ternyata loh gitu. Terus semuanya itu disalah-salahin ke saya kan masih penyesuaian, iya aja gitu Mas Andrew. Terus kayak gini, saya sih nggak ada niat apa-apa, cuma pengen curhat aja. Apakah kesalahan saya kalau dulu pengalaman saya emang nggak masak, tapi ya bantu-bantu Maisong sama bantu-bantu Popo bersih-bersih, tapi yang masak itu Popo, saya cuma bantu. Terus saya jelasin, saya dulu juga jaga anak 2 gitu kan, sekarang kan di sini saya cokamo gitu loh, bersih-bersih sama masak gitu, masak juga sama dadainya. Tapi semuanya mah serba disalahin, serba ikut-ikut yang dulu selalu tanyain yang dulu gitu. Terus saya tuh selalu diintimidasi loh. Gini katanya, kamu kok kerja nggak bisa ya? Saya bayar kamu tuh mahal loh, gitu. Kenapa kamu nggak di Indo saja? Gitu, sama majikanku tuh digituin. Ya agak gimana ya? Saya kan masih orang baru penyesuaian gitu loh Mas Andro. Terus saya juga berusaha, majikan saya ini selalu berusaha keep your mind. I know, I keep my mind. But sometimes saya kan sudah nggak muda lagi tuh Mas Andro, saya udah 45. Jadi agak-agak lupa gitu kalau semuanya dikasih tahu sekarang, kadang-kadang 1-2 lupa kan ya, namanya manusia ya, maklum ya Mas Andro. Tapi kan saya selalu catat, terus tak ituin, besoknya lagi tak teliti lagi, tak hilang-hilang, oh ya ini belum dikerjain, apa belum dikerjain gitu. Terus nyari-nyari kesalahan, kayak kemarin sudah dikerjain, terus sekarang dikerjain lagi, besoknya salah lagi gitu loh Mas Andro. Itu saya gimana ya Mas Andro? Harusnya sudah 2 bulan saya ini gitu. Sudah? Sudah. Oke. Ya kan saya harus nanya dulu. Terus sampean bingung. Sekarang pertanyaan saya satu, maunya sampean masih butuh duit apa enggak? Iya, saya masih butuh duit. Tapi kalau saya diintimidasi gitu ya, saya boleh ya, makanya sampean masih butuh duit satu ya kan. Sampean usia sudah 45 ya kan. Tapi sampean dari tempat yang tenang, tempat yang enak, tiba-tiba masuk ke tempat yang enggak enak. Perubahan itu yang memang harus
membutuhkan pengorbanan. Nah, Mas Samen Iya, masih iya. sanggup berkorban nggak? Kalau Samen masih sanggup berkorban dengan perasaan sampean, ini kan ibaratnya kan korban perasaan, bener nggak? Iya, betul. Korban perasaan. Nah, sampean masih kuat mengorbankan perasaan sampean nggak? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, jelas sampean sudah masih butuh duit, ya. Ya, Iya. ketika sampean sudah tidak sanggup ya untuk mengorbankan perasaan sampean, ya sudah, Iya. ganti lagi. Tapi apakah gantinya nanti yang baru sudah akan sesuai dengan perasaan sampean? Itu yang kedua. Kan ya sudah semua orang juga udah pada tahu. Majikan Hong Kong itu Yim Chim. Itu pasti. Iya. Itu pasti saya jawab. Majikan Yim Chim. Justru Iya. majikan-majikan yang kayak sampean itu majikan yang tidak akan rela, ya kan? Karena dia nggak mau kehilangan uang. Jadi sebenarnya dia Iya. ngomong kayak gitu itu menuntut sampean untuk kerja lebih cepat, kerja lebih tepat. Sebenarnya kalimat bahasanya itu kalau kita telaah dengan dasar berpikirnya kita yang jernih loh ya, nggak lagi Iya. capek, nggak lagi mumet, windang cepet to iso. Sebenarnya bahasanya begitu. Cuman iki salah, iku keliru, aku gak iso kerja. Orang Hongkong kayak gitu itu kan biasa. Saya Iya. saya di pasar, saya pernah jadi kuli sungfu. Saya ya memang capek, pegel. Pernah sama sopirnya itu mau berantem gara-gara kardusnya tak tendang. Dia nyuruh saya, Iya. kopin lay kopin. Tiwalah. Kayak gitu itu kan, sedangkan kita itu kan sudah bekerja keras. Saya pernah Iya. merasakan perasaan seperti sampean waktu saya jadi songfo. Tahu sendiri kalau songfo itu kan pasti angkat-angkat dan minta cepet. Pak, sama. Iya. Nah, itu pun orang Hong Kong kan. Jadi saya dianggapnya itu kuli yang goblok, yang cengoh, yang butuh pekerjaan. Jatuhnya kan kita merasa diri kita seperti itu. Padahal sebenarnya tabiat mereka ya begitu. Kalau kita bisa ngomong, kita bisa bantah, mereka baru mikir. Sebenarnya kan di situ. Karena kadang-kadang kita diem itu mereka ngomong aja. Iya kan? Nah, karena kita diam dan kita mengakui bahwa kita bekerja. Nah, kalau masih sanggup mengorbankan hati dan perasaannya, silahkan dilanjut. Ditanyakan ke Iya. batin dan jiwanya sampean. Kalau tidak, sampean sudah punya rekod bagus, mantuk dulu, pulang dulu, ketemu keluarga dulu. Kalau ternyata nanti balik ternyata nggak ada rezeki, ya nggak apa-apa. Kalau menurutku rezeki tetap ada, ya. Iya. Iya. Balik lagi ke Indonesia, potongan lagi. Tapi kan X nggak usah ke PT, paling ya belajar dikit aja. Terus tambahi kemampuan sampean untuk masak, nonton konten. Iya. Jadi barangkali nanti job sampean, anak-anak ini kan bukan anak-anak, teman-teman ini kan gini. Aku biasa jaga anak kok, giliran dihadapkan sudah selesai sama anak tersebut, aku wis gak butuh, aku mau keluar negeri. Nah, job yang tersedia jaga mbah, kemudian masak, kemudian nggak ada yang anak. Terus kita mau pilih Iya. gimana? Apakah kita akan fokus dengan anak terus? Ya enggak. Di Hongkong itu kan macam-macam. Jaga mbah, Iya. jaga keluarga, jaga anjing, jaga kadang-kadang kura-kura sama kucing. Ya kan? Majikannya nggak jelas di mana tapi dia bertanggung jawab kucing sama kura-kura. Itu pun yang jaga kura-kura kadang yang ngeluh, dikasih udang yang kecil, udang yang kemarin dia nggak mau, harus Iya. dibelikan udang yang hari ini. Ada juga kayak gitu, bayangkan kura-kuranya. Ini kura-kura loh ya kan. Cuman kura-kuranya kan Iya. nggak bisa ngomel. Cuman kalau dikasih udangnya kan dia nggak mau makan karena dia tahu. Nah, memahami karakter majikan itu kunci. Dan satu Iya. Iya. indikasi, satu aja saya ngomong sama sampean, semuanya karena kita sekali lagi diskusi ya, kita ini ngobrol. Sampean nggak Iya. harus mengikuti saya, tapi saya mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan, terus bagaimana nanti kedepannya. Kan saya bilang kunci semuanya adalah memahami karakter majikan. Masih ada plusnya, majikan masih mau ngomong sama sampean. Bayangkan kalau majikan sudah nggak mau ngomong sama sampean, tiba-tiba
Le cap ya, kita pergi ke agent, go to agent. Apa enggak pulang itu, Mbak? Artinya selama dia masih ngomel, masih ngomong, itu dia sebenarnya masih butuh sampean. Kita ambil yang simple, sederhana. Sampean lebih seneng mana? Dicereweti sama didiemin. Ada anak yang seneng didiemin. Tapi ya siap-siap kalau didiemin. Didiemin itu kan karena dia sudah mentok, nggak bisa ngasih tahu. Terus didiemin, dianterin ke agent. Itu tipikal manusia loh ya. Ada yang kayak gitu. Tapi selama dia masih teriak-teriak, ya kan? Dia masih bengok-bengok. Itu orang yang penakut. Gitu loh. Betul. Nah, di situ yang sampean harus bolak-balik di cara berpikir. Ya aku juga dijak omong sih. Kan ada tuh majikan, anak yang seneng, wah malah aku seneng mas, dikai penggawean opo ae wonge gak ngongkon aku tapi penggawean kembuarang kali tak beresi. Majikan akan seperti itu, majikan akan diem kalau pekerjaan kita itu sudah sesuai dengan apa yang dia mau. Maka mereka akan diem, maka dia tidak akan ngomel. Lah untuk menyesuaikan itu jenenge menungso. Misale sampene seneng kelambi abang, majikane seneng kelambi putih. Itu aja udah kontras kan. Udah gak seneng, dan ketidaksenengannya itu kilikuluk. Kan kayak gitu tuh, Mbak. Ya itu tinggal sampean bagaimana menata hatinya. Sampean ada libur kan hari Minggu? Belum ada libur. Nah, itu. Saya selalu bilang, orang yang suntuk, orang yang depresi, orang yang stres semuanya, pasti tidak ada hari istirahatnya. Bukan pasti ya, hampir dipastikan 89, 90%, 85% dia tidak merasakan libur. Homun. Makanya iya Mas Andro, terus terus apa nyangkutin ke masalah-masalah dulu gitu loh. Kan emang saya kan belum pernah masak, nggak terlalu bagus lah ya. Tapi emang rekod saya kan dulu jaga pasien. Jaga pasien waktu di Singapura itu kan pasiennya sudah susah, itu kan pakai sudah lah, pakai minum, pakai tube segala macam. Kok semuanya itu disangkut-sangkutin gitu loh. Padahal kan ya itu kan nggak ada urusannya gitu loh. Terus acaranya ngomong lah gitu kan ya. Gitu semuanya terus gini, kamu kok bau ya, kenapa ya, apa semuanya orang Yana itu bau ya gitu, terus kakimu kok jelek banget, terus badanmu kok gendut sekali ya, terus dulu kayaknya enggak deh waktu aku interview kamu gitu loh. Setiap kali ngomong gitu kalau lagi nggak enak, aku bilang aja, aku diam aja, aku bilang nggak apa-apa Dedai, nanti saya diet lah, nanti saya coba perbaiki, saya bilang gitu. Itu aja. Iya. Kalau sampean dibegitukan, pokoknya bikin aku ngerti. Saya kan bikin diem. Artinya gini loh. Artinya ya yang dia omongin itu kan karena rasa sayang sama sampean. Jangankan itu sampean sama majikan ya. Saya sama adik saya. Adik saya di Jepang. Adik saya rapi. Adik saya semuanya serba tertata. Saya kentut pun dia itu marah. Satu, saya kentut dia marah. Yang kedua, kaki saya bau itu selalu setiap masuk ke rumahnya dia. Kalau mau tinggal di tempatnya dia, kamu cuci kaki. Itu adik saya. Dan saya ngorok tidur. Dia sangat terganggu dengan saya ngorok. Dikasih aplikasi, kamu download aplikasi ini, kamu dengerin ngorokmu. Levelnya sampai seberapa. Karena dia ngomong, yo jangan ngorok. Adikku nggak bilang seperti itu. Karena adikku, mohon maaf ya, adikku S3. Punya pendidikan, jadinya dia nunjukin aplikasi, aku suruh download, aku tidur suruh pasang, besok pagi kamu liatin. Tak liatin, itu sudah level yang tinggi ngorokku. Adikku menegurnya begitu, Mbak. Adikku kandung, selisih 1 tahun. Jadi ketika sampean dengan majikan dibegetikan, sebenarnya majikan sampean itu sayang, tapi beda cara menyampaikan. Karena orang kita itu sukanya dilem. Kalau saya malah kenapa? Iya juga, maksudnya kenapa? Enggak juga. Enggak juga. Iya, tapi bahasanya orang Hongkong kan begitu.
Sampean memaknainya supaya tidak sakit hati ya kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa ya jangan dipaksa. Nanti bahaya. Menurut saya sih seperti itu. Kalau kita penolakan terhadap apa yang mereka lakukan kepada sampean, penolakan itu selalu akan ada. Lah kalau kita nolak terus, artinya ya kita sudah lelah. Kalau sudah lelah, mantuk. Ketemu anak dan bojo. Lah ora oleh duit, Mas. Lah terus aku kongon kudu piye? Jegur sumur. Iya kan? Iya, iya. Mengorbankan perasaan itulah yang paling berat. Kalau disuruh nyambut gawe kan tahes, mbak-mbak mesti tahes. Iya kan? Tapi kalau suruh bermain dengan perasaan, nah, lah sedangkan orang Hongkong sukanya mainnya perasaan. Nah, ngedonin mental. Sampai paham kan gitu loh. Kebetulan sebenarnya paham. Tapi yo gini loh, satu kali nanya, dua kali nanya itu terus jangan terus-terusan terus sambil bikin gimana ya? Apa jelek-jelekin, bukannya gimana ya, kayak kayak apa ya? Piye yang ngomongin Mas Sandro kok pengalamanku dulu kok dibikin acara sama-samain. Saya ngerti, gitu. Tapi batasannya kan kalau memang sampean sudah jengah, ada dua hal, coba dibantah. Ya, coba dibantah itu kalau jengah. Tapi kalau sampean ngerasa ya sudah tak telateni sih sampai ada batasnya nanti monggo. Gitu loh, Mbak. Karena ini kita ngobrol, ini jangan sampai jadi debat kusir. Karena sampean selalu bertahan. Mbok yo ojo koyo ngene, mbok yo ojo kene. Ya kalau majikannya itu saya. Masalahnya majikannya kan bukan saya. Nah, sampean harus menyampaikan itu kepada beliau. Kepada majikan itu. Kalau sampean ngomongnya ke saya hanya ingin menguatkan. Sampean cek kuat, apa mundur, Mbak? Nek mundur yo mantuk, ngebrek. Nek cek kuat yo monggo. Nek sampean kepingin ojo ngomel dan ngomong, "Iya, aku tak belajar, tapi ojo ngomel terus lambemu." Kono ngono. Kok Dek, ha? Kowe kok iso ngomong? Nah. Aku wis nyambut gawe awakmu. Salahku ya wajar, aku adaptasi minimal 3 wulan. Nek kowe gak sanggup aku adaptasi 3 wulan, piye kemtima? Piye penake? Jalukmu piye? Iya, saya ngomong gitu terus saya tuh biar kamu mahal gitu, saya tuh ambil kamu mahal gitu. Ya kan saya kan apa ya, saya kan nggak tahu ngomong enggak ya iku resikomu juga cece lho pokoke gak ngerti aturan nek juga cece ku bayare larang kemjon ale kemjon ngono lho yo gak apa-apa lho anjene regoku larang kok nggak bisa aku hah nggak bisa Mas Sandro orangnya marah kalau digituin lah ya gitu. Sudah orang kan sampean nggak mau dia marah. Ya kan nggak mau sampean dia marah. Ya berarti sampean yang harus meredam. Bener nggak? Iya makanya. Sampean sing ngedem awake dhewe. Nek gak trimo ya nggak apa-apa. Lokno kayak gitu itu nggak apa-apa. Marah ya biasa. Ya gemtima kowe ngamuk. Lah terus ayo mulai. Ya wis lu ganti majikan. Biar atine lega. Daripada sampean empet jadi udun terus aku kan kudu piye sampean gak iso libur sebenarnya setiap ya gini loh libur ndak boleh libur iya. Aku ngomong ndak boleh libur ketemu Mas Sandro di mana ya di kos BB pengen ketemu sama Mbak Yuri juga ya silahkan di kos BB bojoku ada di rumah yang sebelah mana kos BB-nya aku di Balai kok deket Pancai XCC, MTR XCC, HSBC, HSBC Lokat Road, ya. Kos BB, Kos BB. Iya, mungkin kalau ada waktu bisa ketemu. Sampean itu kurang healing, sampean itu butuh libur. Nggak boleh libur. Sebentar. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Loh, enggak. Kalau kayak gini bukan nggak apa-apa, Mbak. Kalau kayak gini itu bukan nggak apa-apa.
Kalau stres dipendem jadi penyakit loh, Mbak. Iya. Tingkat masalah kanker di Hong Kong itu serius loh. Padahal kalau kita bilang Hong Kong itu ibaratnya negara yang otomatis ya segala sesuatunya secara kesehatan pun mumpuni. Tapi kenapa ada kanker? Karena tingkat stres. Kenapa stres? Ya ini tadi tidak bisa mengeluarkan. Iya betul. Nah, kenapa tidak bisa mengeluarkan? Karena kata cerita nang keluarga mesti dikongkon mulai. Nek cerita nang aku kan gak ngongkon mulai. Iya. Iya kan, nek jek butuh duit ya aja mulai ya bertahan. Nek iso kok coyen majikanmu kan kayak gitu ben rodok lega atine. Iya. Ya kan kayak gitu. Weh, dadi wong kok kemyem-cim ngono lho. Lho kowe tak bayar kok kowe ngelokno aku ngene. Lho wong aku ya belajar terus kemtima, aku kudu piye? Ben lega. Diterno langsung mulai nang agent ya sudah. Sampeyan harus siap. Nek wani ngomong kayak gitu. Nek gak wani ya sudah berdoa sama Gusti Allah, istighfar. Ya Allah ya Tuhanku ngono kan. Dibatin aja. Lunakkanlah hatinya dia. Ya kan? Iya nanti kalau ada libur mungkin akhir bulan ini saya libur mungkin ketemu Mbak Yuli. Nah, kayak gitu. Sama sih saya udah dengerin konten sama pengen ketemu Mbak Yuli dari tahun 2019. Monggo siapa tahu kan. Iya. Ketemu. Lho nek bojo saya yo tenang. Gak diseneni dipupuk. Nek aku yo gak. Aku menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Sure. Gaji. Panggil majikan ya? Enggak sih, majikannya lagi keluar makan sebentar. Jadi seperti itu menurut saya. Kalau saya sesuai porsinya. Kita dibayar 4870 itu campur ngomel, campur cerewet, campur maki-maki, campur nyentak-nyentak, campur air mata. Itu plus-plus kabeh. Aku sih sentak nggak apa-apa. Aku yang penting jangan apa ya? Jangan body shaming. Body shaming. Iya. Sampean bisa ngomong, bisa nggak kamu nggak body shaming? I know. I already talked to her. Yeah, but always repeat because always forget. Also always forget. Yeah. So because only that way she push. Maybe. She push on you. You know. I think so. Nah. Yeah. You must understand because about that. This is like a bullying, like what kind of the name? Make your mentality is down. Yeah, for sure. Yeah, but I try to understand her. Yeah. If you not want to understand about your employee, the better you get out. So easy. Everything is easy. Don't make a difficult to one thing. Money and then everything, the job in everywhere is here. And then don't be afraid about that. You still have Allah. You understand? You still have Allah, and then you believe with Allah. Of course. So easy. So easy, Dila. Yeah, that's why your life so easy. Sharing, yeah. And you know the Hong Kong people. You know what the Hong Kong people about the Allah. They don't know. Nah, this is a key. They asked me also to eat pork, but my religion is not eat pork. Yeah, this I say like that because the current mate is Philippine, so they say why you cannot eat pork. I say like that. Tidak bisa dong. Yeah, we have different religion, right? Yeah, this is a different and you and they are. You understand? Yeah. So it's the same. Not just only talk about a pork. This Allah is about everything all in the world. About your belief, about
your way, and then when you must to go after you live in the world. This is about Allah. Allah is everything about you are. So if you want your employee get to be a calm, you must, this the way to get the blessing of the Allah. So you can say Yeah. astaghfirullah, astaghfirullah. You understand what I Astagfirullah, mean? astagfirullah, astagfirullah, Mas Ah, Tadru. you understand? Because Ya, ya, astaghfirullah ya, ya. cannot by English, you know. Ya, cannot. Ah, you can Ya, say ya, ya. Oke, that oke, in oke. every moment. Hmm, The prophet sure. of Muhammad. So Oke. one day, he say astaghfirullah about the 70 time. This is Oh, our oke. prophet. This is our prophet. This is our I will prophet. try. Yeah, the prophet is the Ya, our pro. guarantee go to the paradise. You understand? Sure. Yeah. Ya, ya, ya. So Oke ya. if you so many thing in your mind and you Yeah, we depression talk in your later. mind, Hmm, you can say astaghfirullah more hmm. more and more. So Oke, Mas everything, Sandro. okay, Terima clear? kasih. Cukup sampai sini dulu ya. Nanti Yes, ketemu. Aku ikut sampean. yes, Ketemu so sampean easy. maksudnya. Oke. Siap, siap. Thank you. Thank you for your time. Bye-bye. Yeah, yo, bye Bye bye. bye. Bye-bye, Mbak Yuli. Bye Terima bye. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing ya. Ya sudah, mentok dikandani, mentok ngasih taunya astagfirullah gitu aja. Astagfirullah. Jadi astagfirullah itu bukan hanya ya, astagfirullah itu berdamai dengan diri. Oke. Gitu aja buat teman-teman semuanya. Nek bingung wis gak iso duwe cara ngatasi, istighfar ae wis. Hah? Dukung. Iya istighfar. Wis ngono lah, iku sing simpel lah. Nek Harap cek, ya. mujarab. Nek yakin lo ya. Nek yakin. Nek gak yakin, ya sudah. Itu kan urusan Anda. Nek gak yakin, nek aku sih yakin. Oke. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Bye guys. Bye.